Momok sih ya, bagi defending Barcelona itu posisinya Koundé. Nah, Koundé yang dicecar lewat 1 lawan 1, dia kesulitan. Kemudian disitulah Xavi pelan-pelan melakukan pembacaan dengan menggeser Koundé ke sektor kanan, center back sebelah kanan, teman-teman. Araujo masuk ke center back tengah. Barcelona berhasil mengalahkan Alaves dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga Spanyol. Terlebih dahulu Alaves bisa ciptakan gol di babak pertama detik ke-17 atau ke-18 lewat Samuel. Kemudian Barca bisa samakan kedudukan di babak kedua menit 53 lewat Robert Lewandowski menerima umpan dari Koundé, dan gol penentu Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski di menit 78 berawal dari pergerakan Ferran Torres yang dilanggar pemain Alaves di area kotak penalti. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Setelah Barcelona menerima kekalahan menghadapi Real Madrid di laga El Clasico, terlihat intensitas permainan Barcelona mengalami penurunan, baik itu di La Liga dan baik itu di Liga Champions Eropa. Ketika kita bicara tren penurunan intensitas permainan Barcelona, itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih kepala Barca, yaitu Xavi Hernandez. Lantas jika kita komparasikan sebelum Barca menerima kekalahan menghadapi Madrid di laga El Clasico, di situ Barcelona menanjak trennya. Nah, jadi tren menanjak Barcelona ini dipatahkan oleh Real Madrid. Di posisi ini teman-teman, ketika dipatahkan oleh Real Madrid, mengalami penurunan lagi. Kalau kita jujur-jujuran, aku belum menarik kata-kata aku teman-teman, jauh Xavi di musim ini, jika kita bandingkan di musim-musim lalu, mengalami perkembangan. Terkhusus dari sisi taktikal, banyak dinamika yang dilakukan oleh Xavi. Di pertandingan ini pun dinamika taktikal dilakukan oleh Xavi, yang aku rasa memang di awal pertandingan sedikit kurang teliti Xavi Hernandez untuk bisa mengantisipasi attacking yang dimiliki oleh Alaves. Namun perlahan-lahan Xavi Hernandez sadar bahwa sisi defending yang dimiliki oleh Barcelona memiliki sisi lemah. Kemudian di saat itu yang nanti akan kita bahas teman-teman, dilakukan oleh Xavi Hernandez perubahan. Kalau kita bicara sisi pendekatan strategi teman-teman, memang nggak semua strategi yang diaplikasikan oleh Xavi Hernandez berjalan sempurna di atas lapangan. Ada plan yang ia tuangkan diperdebatkan, ada plan yang dituangkan malah Barca menjadi kebobolan lemah dari sikap defensif Barca teman-teman. Tapi di sisi lain, banyak improve yang dilakukan oleh Xavi di musim ini memberikan tenaga, memberikan gaya baru bagi Barcelona. Nah, manusiawinya ketika pelatih banyak menghasilkan improvisasi yang positif terhadap sebuah klub, termasuk Xavi ini bersama Barcelona, kemudian ada satu momen Xavi Hernandez menerima kekalahan ataupun nggak bagus permainannya, maka yang baik-baik yang sudah dituangkan oleh Xavi Hernandez ini tidak akan kelihatan. Itu manusiawi. Aku nggak membela Xavi Hernandez, tetapi kebetulan kita membahas taktik Xavi khususnya Barcelona teman-teman, itu menjadi salah satu menu utama kita di 3-2 tahun ke belakang teman-teman. Itu setiap musim, jika teman-teman sudah lama mengikuti kanal YouTube Tommy Deski, kita konsisten menghadirkan 40-50 video Barca per musim, baik itu membahas dari sisi taktikal, baik itu membahas dari sisi pendekatan prinsip yang disampaikan oleh Xavi soal gaya mainnya bersama Barcelona, tentang profiling pemain. Inilah yang aku harapkan jika kita bicara soal taktikal. Ada perkembangan. Di pertandingan Barca menghadapi Alaves, perkembangan pun dilakukan. Improvisasi variasi. Aku memuji, meskipun nggak berhasil. Apa? Set play kick off. Ini quote and quote Xavi bersama Barca mencoba mengadopsi apa yang dimainkan oleh Napoli. Napoli set play kick off-nya teman-teman sama nih seperti apa yang dicontohkan oleh Barca. Nah, di situ 3+1 pemain ditinggalkan di area tengah teman-teman, mid block. Kemudian pemain-pemain yang lain bergerak ke sektor depan, termasuk kelihatan sasaran yang coba dituju oleh pemain Barca ini ke posisi Araujo sih. Kalau aku perhatikan, kalau aku ulang-ulangi teman-teman. Karena Araujo kita lihat kan bergerak ke depan. Araujo menjadi target ataupun bergerak ke depan kan
coba nih Barca lewat Inigo Martinez yang melakukan bola panjang, teman-teman, postur Araujo kan tinggi sehingga bola itu bisa dijangkau. Nah, nggak tereksekusi dengan bagus. Bola yang coba diberikan oleh Inigo Martinez malah menyasar ke posisi pemain Barca yang secara postur tidak tinggi. Karena posisi pemain Barca tidak tinggi bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Alaves. Alaves melakukan turnover, kemudian Barca meninggalkan 3+1 tadi kan di belakang. Disitulah Barcelona kecolongan. Nah, Xavi selesai pertandingan bilang itu merupakan kesalahan dari Gundogan. Apapun lah itu kesalahan dilakukan oleh pemain, teman-teman, tetap yang bertanggung jawab itu Xavi. Nah, kenapa Xavi melakukan set play kick off seperti itu? Karena kan udah didiskusikan nih, yakin aku sebelumnya sudah pernah dilatih tapi nggak tereksekusi dengan bagus. Nah, yang bertanggung jawab Xavi, aku rasa di momen tersebut. Meskipun dia bilang Gundogan lah yang salah. Iya, kalau kita bicara di atas lapangan, Gundogan yang salah karena tidak bisa secara sempurna mengontrol bola tersebut. Namun kalau kita bicara overall, Gundogan di pertandingan ini dia mendapatkan rating tertinggi sebagai pemain Barcelona, 8.1 berdasarkan SofaScore. Kemudian yang kedua itu Lewandowski 7.9 yang menjadi momok sih ya bagi defending Barcelona itu posisinya Koundé. Nah, Koundé yang dicecar lewat 1 lawan 1 dia kesulitan. Kemudian disitulah Xavi pelan-pelan melakukan pembacaan dengan menggeser. Kita langsung menggunakan sektor kanan, center di atas sebelah kanan, teman-teman. Alvaro masuk ke center back 4-2-3-1. Di belakang ada Stegen, Cancelo di pullback sebelah kiri. Dia bermain sebagai inverted nantinya, masuk ke tengah. Inigo Martinez tetap tidak mengecewakan aku. Beberapa kali umpan-umpan panjangnya, umpan-umpan deep passingnya langsung ke depan, teman-teman. Ini gol kedua Barca kan salah satu kontribusi dari Martinez yang memberikan langsung deep passing ke posisi Ferran Torres. Koundé, Araujo gokil lagi. Kemudian di tengah double pivot ada Pedri, Gundogan, Fermin Torres berada di belakang Lewandowski, Lamine Yamal di sayap kanan, Felix di sayap kiri. Pada fase attacking, pergerakan yang dimainkan oleh Barcelona ini seperti ini dia dinamikanya. Pedri akan bergerak ke depan, Fermin akan bergerak ke depan, Yamal akan menjaga sisi kelebaran. Gundogan ini akan dibantu oleh Cancelo yang perlahan-lahan masuk ke sektor tengah. Martinez, Koundé, seperti ini Araujo. Jadi pakai pola 3 back Barcelona. Shape attacking-nya 3-2-5. Nah, sedangkan Alaves di atas kertas gunakan pola 5-4-1. Mereka lebih banyak bertahan, menunggu pemain Barcelona melakukan penyerangan dan melakukan kesalahan. Itu khas banget. Guridi turun, Rioja turun. Kalau kita bicara bentuk 5-4-1 yang dimainkan oleh Alaves ini jelas. 5 back di belakang ini diharapkan mampu mengantisipasi permainan kelebaran yang dimiliki oleh Barcelona lewat Felix atau lewat Yamal. Dinamika 5-4-1 yang dimainkan oleh Alaves ini pun sesekali ya, itu di periode 10-15 menit kadang berubah menjadi 4-1-4-1. Seperti ini dia. 4-1-4-1. 4-1-4-1 yang dimainkan oleh Alaves ini pun ada tujuannya. Jika menggunakan 5-4-1 seperti ini, maka akan ada space bagi Lewandowski sebagai orang ketiga ataupun orang kelima lah ya menerima bola. Karena pada fase attacking seperti ini Barca coba menciptakan unggul orang. Nah, seperti ini. Ada 5 pemain menghadapi 2 pemain tengah dari Alaves. Seperti itu. Nah, jadi bukan Lewandowski, Marin ini turun. Seperti ini skemanya, menjadi 4-1-4-1. Ketika dengan skema seperti ini membuat Barcelona pun sulit kan untuk memberikan bola dari sektor tengah karena terjepit. Yang sudah kita bahas, niatan Barca seperti laga menghadapi Real Madrid. Lewandowski ataupun pemain yang berada di sektor sini akan menjadi opsi passing. Kadang Lewandowski pun karena ditekan terus-terusan, Fermin bergerak. Nah, dengan cara seperti yang dimainkan oleh Alaves, yang dilakukan oleh Barca, ya laga-laga yang sering kita saksikan, umpan-umpan dulu dari Cancelo ke Gundogan, Gundogan ke Yamal, Yamal balik lagi ke belakang, Cancelo ke kiri lagi. Tujuannya kan jelas, untuk mengattraction ataupun merenggangkan defending yang dimainkan oleh pemain-pemain Alaves. Di sisi lain, Barca yang sudah kita bahas, tidak hanya sekarang
menerapkan hal demikian. Nah, sekarang Barca di musim ini teman-teman, Martinez, Koundé, Araujo, dan pemain-pemain Barca lainnya berupaya menekan pemain-pemain Alaves ini langsung ke depan. Nah, contoh Cancelo drive bola, langsung bergerak mendekati pemain lawan teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa memberikan bola dan bermain di area-area sempit lewat 1-2 sentuhan. Itu pun gagal. Dan yang ketiga dilakukan oleh Barcelona, bagaimana bisa menciptakan ataupun memanfaatkan ruang di back line pemain-pemain Alaves. Lewat pergerakan Lewandowski, ada satu momen Gundogan memberikan passing yang sangat bagus ke posisi dirinya, namun tidak bisa secara prima dimanfaatkan. Pedri pun di pertandingan ini terbilang teman-teman beberapa kali dia kehilangan bola, 2-3 kali. Ketika Pedri kehilangan bola, di situ pemain Alaves berupaya melakukan transisi, dan transisi tersebut berbahaya bagi pertahanan dari Barcelona, khususnya Samuel Omorodion teman-teman. Ketika 1 lawan 1 menghadapi Koundé, terlalu mudah bagi Omorodion untuk mengalahkan Koundé, sehingga di kisaran menit 34-35 teman-teman, Xavi Hernandez melakukan instruksi memindahkan Araujo kemudian Koundé di sektor center back sebelah kanan, sehingga Omorodion akan head to head 1 lawan 1 menghadapi Araujo. Araujo yang memiliki postur tinggi besar kekar bisa mengalahkan Omorodion dan membuat attacking yang dimiliki oleh Alaves pun nggak begitu berbahaya lagi ketimbang sebelum menghadapi Koundé. Nah, di sisi lain, Koundé yang bermain di posisi center back sebelah kanan pada fase attacking, meskipun Barca bermain dengan 4 back, crossing yang dia lakukan dari sektor kanan permainan Barca tereksekusi dengan bagus. Nah, itulah dia perubahan yang dilakukan oleh Xavi. Ya, walaupun ya nggak bisa juga kita katakan dengan perubahan tersebut bisa merem nih, mengantisipasi transisi yang dimiliki oleh Alaves. Tapi setidaknya lini depan yang dimiliki oleh Alaves tidak bisa diberi keleluasaan lagi. Nah, Gundogan, Cancelo ini pun sering mereka bergerak ke depan, akhirnya memunculkan gap antara lini belakang dan lini tengah. Lini tengah ini nggak ada men-screening ke lini pertahanan yang dimiliki oleh Barcelona. Kemudian di babak kedua pun dinamika coba dilakukan oleh Xavi Hernandez lagi. Cancelo ini lebih bermain melebar, Pedri sebagai double pivot, Cancelo masuk ke dalam. Nah, permainan Cancelo sama Felix ini pun mereka bergantian. Felix kadang melebar, Cancelo masuk ke dalam. Tujuannya jelas, bagaimana antara Felix dan Cancelo ini bisa menarik 2 ataupun 3 pemain yang dimiliki oleh pemain Alaves, sehingga ada sisi kelebaran bisa dimanfaatkan oleh Felix. Itu pun tidak bisa tereksekusi dengan bagus karena pemain dari Alaves compactnya sangat oke. Nah, lalu dilakukanlah beberapa pergantian oleh Xavi, dimasukkan Ferran Torres, kemudian Balde dan pemain-pemain lainnya. Pola 3 back itu pun berubah menjadi pola 4 back, yang artinya tinggal menyisakan 2 pemain di belakang, ada Martinez dan Araujo. Nah, jadi kelebaran maksimal pun terjaga dan semakin banyak nih pemain di depan. Kan tujuan Barca untuk memenangkan pertandingan. Ya, otomatis ngapain banyak menyisakan 3 pemain di belakang? Harus menyingkirkan lah ya 3 pemain di belakang itu untuk bisa bergerak ke depan. Dan posisi dari Inigo Martinez berhasil menciptakan devassing langsung menuju ke Ferran Torres sebagai opsi passing. Di situ pemain dari Alaves melakukan pelanggaran. Nah, itu pun akibat apa? Akibat perubahan yang dilakukan oleh Xavi. Nah, perubahan-perubahan itu nggak akan tersentuh karena Xavi akhir-akhir ini menghasilkan hasil yang negatif. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi teknis teman-teman, lebih spesifiknya itu sisi-sisi yang ya bagi aku oke banget, bagaimana dia bisa menciptakan problem solving, punya nih idenya, kemudian di awal tadi set play kick off pun itu oke banget jika tereksekusi dengan bagus. Karena tidak tereksekusi dengan bagus kan jadi leluconan nih, bahan tertawaan ditujukan ke posisi Xavi Hernandez. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.